Apapun alasannya, membakar masjid tidak boleh dilakukan. Apapun alasannya, sekalipun tak sepaham, sesat pun sekalipun, tidak boleh dibakar. Ya, kecuali dengan kalau ada Nabi lalu dipatuakannya, ini harus bakar, iyalah. Nabi membakar masjid Dirar karena memang Allah yang turunkan ayat tentang itu. Malaikat Jibril yang bawa wahyu kepada Nabi SAW. Sekarang tonton siapa yang mewahyukannya? Pasti wangsit itu. Ya, beda wahyu dengan wangsit. Wangsit dari syaitan. Wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya adalah tindakan yang tak boleh terjadi. Sebenci apapun kita, tidak boleh melakukan kezaliman ke rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi salawat adalah wassalawat, segala doa hanya boleh diberikan dan ditujukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kaum muslimin dan muslimat, Allah sangat cemburu kalau doa ini kita berikan kepada selainnya. Apalagi diberikan kepada orang yang sudah mati pula. Ini memang gara-gara orang mati banyak orang ribut jadi. Ya. Nyalah mati lah bu. Ribut orang gara-gara itu. Itulah mungkin wallahu alam hikmah yang disebutkan oleh ulama kenapa di awal Islam itu ziarah kubur itu dilarang. Apa sebab? Karena coba sejarah syirik terjadi itu gara-gara orang yang sudah dikubur. Orang-orang yang sudah dikubur. Itu orang-orang soleh yang sudah mati. Lalu diskeramatkan. Makanya di awal-awal Islam, karena jahiliyah dulu memang seperti itu, mereka punya tempat-tempat orang-orang saleh yang dianggap dekat dengan Allah, sehingga mereka berdoa melalui orang-orang saleh itu. Maka di awal Islam tak boleh ziarah kubur, takut tercampur ziarah jahiliyah dengan ziarah syar'iyah. Setelah ke Madinah Nabi SAW dan kaum muslimin sudah paham bahwa kuburan-kuburan, benda-benda sakti itu sudah jauh dari keyakinan mereka, maka Nabi katakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu kalian saya larang ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Lalu Nabi jelaskan adab-adabnya. Di antaranya adalah fa innaha tuzakkirukumul maut, karena mengingatkan kalian pada kematian. Kemudian Nabi ajarkan pula berdoa untuk orang yang dikuburkan, bukan berdoa melalui orang yang dikuburkan. Subhanallah. Nah, bila iman seperti ini lemah kembali, akhirnya orang menghidupkan kembali keyakinan-keyakinan yang dulu umat pertama, umat Nabi Nuh alaihissalam disesatkan, mulai dihidupkan orang kembali. Sehingga dengan demikian akhirnya kadang-kadang orang lebih menghormati kuburan daripada menghormati masjid. Alhamdulillah nggak ada orang saya dengar membakar kuburan. Kan tidak ada lah. Ya takut kualat dia. Tapi membakar masjid sudah sering terjadi. Ini sangat disayangkan kaum muslimin dan muslimat. Apapun alasannya, membakar masjid tidak boleh dilakukan. Apapun alasannya, sekalipun tak sepaham, sesat pun sekalipun, tidak boleh dibakar. Ya, kecuali dengan kalau ada Nabi lalu dipatuakannya, ini harus bakar, iyalah. Nabi membakar masjid Dirar karena memang Allah yang turunkan ayat tentang itu. Malaikat Jibril yang bawa wahyu kepada Nabi SAW. Sekarang tonton siapa yang mewahyukannya? Pasti wangsit itu. Ya, beda wahyu dengan wangsit. Wangsit dari syaitan. Wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya adalah tindakan yang tak boleh terjadi. Sebenci apapun kita, tidak boleh
melakukan kezaliman ke rumah Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ya para pelaku segera bertobat. Ini banyak pula yang mancing di air keruh itu. Itulah keras dakwanya dan sebagainya. Yang keras siapa sebenarnya? Antum kayaknya yang keras itu. Ya, ikut pula memprovokasi. Siapa yang keras? Yang sampai membakar siapa? Ya. Hah? Mana kau yang sono? Kau yang bakar meleleh sampai bakar. Sakit hati kami. Ya, siapa nak sakit? Awak kau dak kena coba yang tadi sabui bagi tabung tadi dia mah. Tu kena buru. Sabui anda botak ke dia. Sabui ada bongak. Sabui ada pernah sekolah, tak pandai baca kitab kunyang. Baca terjemahan aja. Cuman seperti diajarkan oleh Allah ke Nabi Musa alaihissalam, yang tak nawa dia awak jadi jawab je lah. Sabui bongak je, ada bongak tonton je lah. Jadi lawan. Ya, ya tak? Awak tak pandai nyanyi bahasa Arab, jadi lawan. Nyawa pandai bahasa Arabnya. Kan pandainya? Iya. Ini tak pernah masuk pondok, alhamdulillah, nawa ijazah. Jadi lawan, tak perlu nak. Jolernya. Awak tak pernah makannya dah. Tengoklah badan tak berapuk aja. Jadi itu tak perlu dibiarkan aja lah. Tapi kalau seandainya sabuk dia awak salah kaji, itu perlu sabuin. Di mana salah? Kalau nya bisa membuktikan memang salah. Tadilah anak saya berharap ada ilmu baru. Rupanya apa ini kau lebih lepas itu salah lah. Kasan muncul gadangnya kecen. Kalbatnya orang Minang gadang Sarawak. Gadang Sarawak ini. Subhanallah, bahasanya luar biasa. Alhamdulillah kita tidak pernah diajar oleh guru kita untuk bilang orang bodoh dan sebagainya. Ya, kecuali yang memang ada hukum ulama terhadap rawi itu dusta-dusta atau orang yang nyata berdusta. Ya, sekarang kan orang memfitnah bahwa ngaji sunnah ini haus darah katanya. Ya kan ini kan fitnah ini. Luar biasa. Alhamdulillah awak masih ayu juga minum kelawinya nah. Tak pernah ni tak darah. Jelas? Lalu difitnahnya kita karena belum punya kekuatan katanya. Kalau dah punya kekuatan nanti minum darah kita. Tu yang di sana sudah punya negara mereka. Wahabi dah punya negara. Kita tengok. No nyabuk dia pernah nyampe kakian.